Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rika Dwi Kurniawati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah materi PPKN MI atau SD, serta teman-teman yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Nida Nabila, dan teman saya, Naya Anindya Putri, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dasar-dasar komunikasi dalam pembelajaran, keterampilan dasar mengajar, dan kegiatan belajar pembelajaran PKN. Yang pertama, komunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu peristiwa saling dialog yang terjadi dalam suatu lingkungan kelas, di mana terjadi pengalihan pesan dan makna budaya. Pihak yang terlibat dalam komunikasi di kelas adalah guru dan siswa. Upaya mencapai interaksi dalam pembelajaran perlu adanya komunikasi yang jelas antara guru dengan siswa. Sering dijumpai kegagalan pembelajaran disebabkan lemahnya komunikasi antara guru dan siswa. Jika para siswa hanya pasif dalam pembelajaran, akan mengakibatkan guru tidak dapat mengetahui tingkat kesukaran yang dihadapi masing-masing peserta didik. Untuk itulah, guru perlu mengembangkan pola komunikasi yang efektif. Yang kedua, pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang khusus yang harus dimiliki seorang pengajar agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dalam mengajar, ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu yang pertama, menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. Kedua, menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya. Mengajar bukan hanya sekedar proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Yang ketiga, jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Dalam keterampilan dasar mengajar, ada 8 keterampilan yang dapat digunakan guru selama proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kegiatan membuka pembelajaran atau set induction adalah usaha yang dilakukan oleh guru pada saat mengawali pembelajaran untuk menciptakan prakondisi belajar bagi siswa agar mental, perhatian, dan motivasinya terpusat dan bangkit untuk melakukan aktivitas belajar yang akan diikutinya. Adapun kegiatan menutup pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengalaman belajar atau hasil belajar yang telah dikuasainya. Yang kedua, keterampilan memberikan variasi stimulus. Melalui variasi stimulus ini dimaksudkan untuk menjaga agar suasana pembelajaran selalu menarik, tidak membosankan, sehingga siswa selalu menunjukkan sikap antusias, bergairah, penuh perhatian, dan selalu berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Dengan bertanya, dapat meningkatkan aktivitas belajar seperti meningkatkan partisipasi siswa, kemampuan berpikir, membangkitkan rasa ingin tahu, dan memusatkan perhatian siswa serta yang lain-lain. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respons apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik atau feedback bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa. Yang terakhir, prinsip-prinsip pelaksanaan keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, kesesuaian. Kesesuaian atau relevan yaitu dalam memilih dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar. Yang kedua, kreativitas dan inovatif, yaitu menggunakan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan agar suasana selalu menarik. Yang ketiga, ketepatan atau akurasi. Penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar harus memperhatikan aspek ketepatan atau akurasi, sehingga dapat mencapai sasaran pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat, kebermanfaatan. Keterampilan dasar mengajar yang diterapkan harus memiliki nilai manfaat.
Yang kelima, membangkitkan perhatian dan motivasi. Dan yang terakhir, menyenangkan. Melalui pembelajaran yang menyenangkan, siswa akan merasa betah, semangat, bahkan mungkin merasa bebas. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.